Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sebagai institusi sebaiknya melakukan seleksi ketat kepada orang-orang yang berniat masuk partai itu. Sebab berbagai motivasi untuk masuk partai ada yang baik dan ada yang buruk. Jangan sampai partai menjadi alat untuk membersihkan diri padahal ia seorang yang kotor dan penuh noda. Penggiat hak-hak politik dan demokrasi yang juga eksponen Angkatan Reformasi 98, Guntur Siregar, menyatakan hal itu kepada KBA News baru-baru ini, menyikapi hasil Kongres Ormas Pro Jokowi atau Projo yang akan melakukan peralihan istilah, nama, dan orientasi. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyatakan ormas yang dipimpinnya akan berubah wajah dari Projo menjadi Probo atau Pro Prabowo. Apa yang dilakukan Budi Ari sangat tidak lucu. Dulu ia menyatakan siap mati untuk membela Jokowi. Sekarang setelah Jokowi tidak berkuasa lagi, ia dengan gampang melupakan kata-katanya sendiri. Pada tahun 2018, dia bilang Projo itu berarti pro Jokowi. Sekarang dia menyatakan Projo itu berarti pro rakyat. Saya sudah lama kenal orang itu. Memang begitulah kelakuannya, kata Guntur yang pernah menjabat sebagai Sekjen Projo. Dia keluar dari ormas itu tahun 2016 karena berbeda pendapat dengan Budi Ari dan kawan-kawannya. Sifat penjilatnya luar biasa. Orang dijilat menjadi terlena atas kepandaiannya itu. Jokowi saja terlena atas keahlian Budi Ari melakukan penjilatan itu. Karena itu, dia mendapat jabatan tinggi di masa Jokowi. Dia pernah diangkat menjadi Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Setelah itu menjadi Menteri Infocom. Atas rekomendasi Jokowi juga, dia diangkat Prabowo menjadi Menteri Koperasi. Tetapi tambah mantan aktivis GMNI Jakarta itu, orang tidak akan selamanya selamat dalam hidup dan karirnya. Terbukti kemudian, ia terciduk menerima suap dari para pengelola judi online itu. Kesaksian di persidangan bekas anak buahnya di Infocom menunjukkan bahwa Budi Ari menerima puluhan miliar yang dikucurkan para pengelola judi online itu. Ini, kata Guntur, adalah hal yang memalukan dan akan terbuka peluang dia diseret ke pengadilan. Guntur menambahkan, Budi Ari mencoba mencitrakan dirinya seolah-olah masih beredar di pertarungan panggung politik. Padahal, dengan dipecat sebagai menteri oleh Presiden Prabowo, mestinya Budi Ari banyak introspeksi atas kesalahan apa yang telah diperbuatnya selama diberi wewenang jabatan sebagai menteri. Pengakuan saksi terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus judi online dengan kode PM 50% diberitakan media besar. Jangan dianggap remeh oleh Budi Ari, karena ini sudah kasus nasional dan internasional. Dia tidak bisa lagi mengelak bahwa dia bersih dari urusan judi online itu, yang sudah merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah. Presiden Prabowo sudah menyerukan di KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan beberapa hari lalu, agar diadakan dan ditingkatkan kerjasama internasional yang erat, bersatu, dan tuntas untuk mengatasi judi online itu. Indonesia sendiri menderita akibat maraknya judi online itu karena negara dirugikan lebih dari 133 triliun rupiah per tahun akibat transaksi haram itu. Pengakuan Presiden Prabowo itu harus dijadikan sebagai warning kepada pihak kepolisian dan kejaksaan agar kasus judi online harus tuntas sampai ke akar-akarnya karena biang keroknya belum tersentuh dan tertangkap. Mereka masih leluasa melakukan kegiatan.
Mereka pun diduga menyebarkan taringnya ke pemerintahan dengan menyuap para pejabat negara. Budi Ari mengatakan sekarang Ormas Projo berganti nama menjadi Probo dan dia sendiri akan menjadi anggota Gerindra. Kita sarankan Prabowo tidak usah menerima orang seperti itu. Namanya sudah buruk. Dia akan menimbulkan masalah bagi partai daripada membantu. Demikian Guntur Siregar.